Dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihi
kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sikirika paralamu, Yesus bakaran bakaran masyakarana masih. Haleluya, selalu sembah Tuhan, ingin selalu sembah Tuhan, selalu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih untuk syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta pada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, minta syukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Bu Hadi, good morning. Bu Rima, Pak Anton, CCMI yang sudah selalu hadir. Pak Martin, Bu Feby, Nicole, Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Ami, selamat pagi. Bu Reni, Pak Yanto, selamat pagi. Oke, mari kita baca Galatia 5 ya. Ini tema kita pagi hari ini masih the fullness of Holy Spirit. Kita sampai kepada pelajaran buah roh ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pastilah kita menghasilkan buah-buah roh ya. Buah roh itu antara lain, mari kita baca di sini ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa sekarang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Jadi kalau kita berbuah roh ya, menghasilkan hasil daripada dipenuhi Roh Kudus tadi, tidak ada lagi ruang untuk perbuatan daging ya. Amin. Perbuatan daging itu tadi apa saja Pak Gem ya, kita baca lagi. Perbuatan daging Galatia 5 ayat 19 tadi telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu
Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Luar biasa ya, bahwasanya kalau kita melakukan hal-hal kedagingan, kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Wah, mengerikan ya. Jadi kita harus bertobat setiap hari, karena perbuatan daging ini ingin kembali ya. Ingin marah, ingin berselisih, ada iri hati ya. Ini yang luar biasa ini, iri hati ini ya. Itulah kita remehkan biasa, itu hal biasa ya. Tapi di sini diperingatkan nggak boleh. Ya. Dilarang ya, keras ya. Mari kita mulai coreti ya. Mungkin ini perlu dicetak, terus ditempel di meja tulis atau di cermin ya, perbuatan daging ini, sehingga setiap hari apakah kita ini melakukan hal-hal yang tertulis itu ya. Kita beri dicentang atau dikasih. Kita oh ini masih kita berbuat. Oh hari ini aku gagal di sini. Jadi kita tahu secara tulisan ini, kita tahu, dan itu dihidupi ya. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera. Penyembahan berhala mungkin sudah kita lakukan, centang ya. Tapi masih terikat gadget ya. Iya, itu juga itu berhala ya. Jadi berhala ya. Iya. Bekerja tapi main gadget terus, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Yang lain bekerja, di situ main gadget ya. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang menyebabkan gadget ini dimasukkan ke locker ya. Hanya pada jam istirahat saja boleh memegang HP ya. Tiap hari kita cuci mobil kita yang baru ya. Kenapa? Cuci mobil kita yang baru. Oh iya, kalau mobil baru itu berhala. Mobil bisa jadi berhala ya. Dulu Pak Gem ini memberhalakan mobil ya. Kalau masih baru ya, kita memang itu saya sama anak saya enggak boleh make ya kalau masih baru. Tapi kalau dia nanti sudah nyerempet, sudah ada berat-beratnya, itu baru kita boleh dikasih kunci, boleh. Jadi dia pemberian pertama. Ya itu contoh-contoh perbuatan daging. Mungkin kau sudah ngomong, aku tidak berbuat cabul ya, tidak cemar, tidak menuruti hawa nafsu. Tapi ini hawa nafsu kedagingan yang lain masih dilakukan ya. Nah, ayo kita mulai hari ini, kita lebih lagi ya untuk menghapus perbuatan daging. Marah gitu, tambah. Iya, saya masih suka marah-marah karena ya emosi, jengkel karena diulang-ulang gitu ya. Kalau sudah dikasih satu kali pemberitahuan tapi diulangi terus, akhirnya jeder gitu ya. Yang selanjutnya, tidak ada lagi ruang untuk perbuatan hukum. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat mencakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Amin. Seringkali kita menghukum seseorang atau menghakimi seseorang ya. Tetapi di sini dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa kita sulit mengasihi manusia lain? Karena kita mengukur. Karena kita mengukur, menaruh ukuran pada manusia itu harus berbuat seperti ini. Tetapi ketika mereka tidak mampu berbuat seperti ukuran yang kita berikan, maka kita tidak lagi mengasihi. Itu kalau saya pikir-pikir, kita mungkin harus berubah ya. Karena kemampuan seseorang itu tidak sama ya. Ada dari anak-anak kita saja ya, kita lihat mungkin 2 atau 3 anak baru kita bisa bandingin. Kalau cuma 1 anak tidak bisa kita bandingin ya. Maka dari itu
Ayo kita mengasihi apapun keadaan mereka, kelemahan yang mereka alami. Itu kan mereka tidak minta ya seperti itu. Ada orang yang memang bodoh ya, dalam arti IQ-nya mungkin di bawah rata-rata. Tetapi Tuhan menciptakan kan memang seperti itu, ada maksudnya pasti ya. Ada mereka di sekitar kita pasti. Ada orang yang kita, ya, supaya kita lebih sabar, supaya kita mau mengajar, supaya kita lebih mendidik dan sebagainya ya. Memang orang pengen yang sempurna ya, yang anak-anak kita yang sempurna, tetapi ya ketidaksempurnaan itu ada supaya kita bisa saling mengasihi. Yang ketiga, selamat pagi Pak Yusak, Ineke dan Broni ya. Selamat pagi Broni. Tidak ada lagi ruang untuk mengejar kemuliaan yang sia-sia atau saling mendengki ya. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Tidak ada lagi ruang untuk mengejar kemuliaan yang sia-sia. Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Amin, amin, amin. Jadi hikmat itu harus datangnya dari atas ya, bukan hikmat dunia. Ya. Apa sih hikmat dunia itu? Hikmat dunia itu apa yang dikatakan oleh dunia ya. Kalau saudara belajar mengenai pepatah atau kita dulu diajar ya, mulai dari SD itu seperti apa ya, perumpamaan atau pepatah ya, hemat pangkal kaya dan sebagainya. Memang kelihatannya itu kan benar ya. Tetapi kalau engkau ingin kaya, engkau ingin diberkati Tuhan, ya engkau harus menanam benih gitu ya, harus menabur ya. Seperti berilah maka engkau akan diberi itu. Itu kan bagi dunia. Kok aku aja nggak punya kok disuruh memberi ya. Aku aja terbatas kok aku harus memberi ya. Nah itu kan hikmat dari dunia ya. Kalau orang banyak memberi kan ya lama-lama bangkrut. Tetapi bagi Alkitab itu saya bilang kekristenan itu kerajaan terbalik ya. Kerajaan yang terbalik. Ada istilah rumah jungkir balik ya. Saya pernah masuk ke rumah jungkir balik ya. Artinya apa? Mereka menaruh meja, kursi makan tuh di plafon ya, dilem di plafon, disekrup di plafon, terus kemudian kita itu seolah-olah jungkir balik ya. Nah, kerajaan Allah itu juga kerajaan terbalik ya. Justru ketika kita banyak memberi, kita lebih banyak untuk menikmati hasil taburan kita gitu ya. Siapa yang menghemat secara luar biasa tidak akan menjadi kaya, tetapi siapa yang menabur ya dengan luar biasa maka ia tidak akan menjadi miskin gitu ya. Saya tidak pernah melihat orang yang rela menabur terus besok miskin gitu ya. Tidak pernah melihat begitu. Tetapi mereka semakin diberkati ya. Amin. Jadi tidak ada lagi ruang untuk mengejar kemuliaan yang sia-sia ataupun saling mendengki. Saya susah ya ketika mereka ya tidak usah jauh-jauh ya, jemaat membuat satu grup gitu ya, satu grup WA gitu ya, ataupun satu grup apa ya, kalau nyanyi bikin vokal grup, makanya namanya grup ya. Mungkin grup kuliner gitu ya, grup apa lagi, grup pelayanan gitu ya, grup
doa gitu ya. Grup jalan-jalan ada enggak? Ada loh. Ada. Namanya apa gitu ya, yang tiap minggu jalan-jalan ke gunung-gunung ada. Tetapi di dalamnya itu nanti ada dengki ya. Dengki dan iri hati ya. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi Andrian. Ya karena ketingkatan sosial kita kan tidak sama ya, beda-beda ya. Ya, itu pun menyebabkan saling mendengki. Artinya dengki dengan kesuksesan temennya ya. Mungkin suaranya lebih merdu, mungkin penampilannya lebih oke. Kalau kita ngomong grup kuliner aja lah. Grup kuliner itu kalau habis makan-makan kan pasti cerita ya. Tidak mungkin lah grup kuliner terus membahas matematika. Tidak mungkin ya toh. Tetapi dari satu kata itu nanti akan menimbulkan pemahaman yang beda-beda ya. Tersinggung. Ada yang tersinggung dan sebagainya. Apalagi kalau curhat ya. Makanya kalau curhat itu enak itu sama Roh Kudus ya. Kalau kita punya Roh Kudus ngomong sembarang sama Roh Kudus, ngomong tentang apa ya, hal-hal yang mengganggu dirinya, baik dalam keluarga, dalam pertemanan yang orang lain tidak perlu tahu ya. Omongkan sendiri semua, nanti jadi ada kelegaan. Dan Roh Kudus menghibur pasti. Roh Kudus mengingatkan, kamu itu lain kali tidak boleh seperti ini loh. Seringkali kalau saya habis marah-marah begitu kan getun ya, apa itu namanya? Menyesal. Kok bisa ya saya modelnya seperti itu tadi? Kemudian saya mulai koreksi diri, kenapa ya saya kok sampai, salah satunya adalah kecapean ya. Kecapean, terus kok seperti Marta sama Maria itu loh ya. Marta kecapean terus muring-muring. Ini loh Maria loh tidak membantu ya. Saya seperti itu. Kadang-kadang melakukan semuanya sendiri, kalau sudah kecapean, nah ini kalau yang orang yang dekat sama saya jadi mangsa ya. Nah itu saya sudah ini apa, belajar ya. Belajar supaya tidak terlalu capek. Nah, itu kelemahan ya. Demikian juga di geng atau grup itu kalau kita sudah menggosip, bergibah itu yang kalau gosip yang negatif ya. Itu kita harus rem ya. Roh Kudus pasti ngomong stop. Seringkali saya menyetop pembicaraan atau ketawa ketiwi yang sudah mulai memanas ya. Itu nanti bisa mengakibatkan perpecahan ya. Terus kemudian yang satu membuli yang lain dan akhirnya bubar grup itu ya. Itu banyak terjadi ya. Maka dari itu perlu kita Roh Kudus yang mengingatkan, awas kamu nanti akan jadi begini. Ya itu perlu rem ya, rem warning. 4. Emosi kita terkendalikan dan dipakai semaksimal mungkin dalam kedewasaan. Nah ini menyatakan bahwa kita ini belum dewasa ya. Mungkin kita lansia tapi secara kerohanian kita belum dewasa dalam emosi ya. Kita masih kanak-kanak dalam emosi. Siapa di sini yang dikritik ya, ditegur atau dikritik? Pakaianmu itu loh, jangan seperti ini yang muda aja ya. Kok seperti orang tua gini-gini, ngamuk enggak? Marah enggak? Atau ya ini gayaku, ya ini gayaku, pakaianku ya seperti ini, aku seneng, pokoknya ini enak, nyaman. Iya tapi kainnya sudah lungset. Saya pernah ditegur oleh bos, Vi, baju itu jangan kamu pakai lagi ya, katanya. Oh iya ya, saya baru sadar karena apa? Saya senang sekali, seminggu sekali pasti saya pakai ya, karena enak, nyaman, jahitannya pas, kainnya itu apa namanya, enak gitu loh, dingin ya, dan aku merasa nyaman. Tapi bagi yang melihat mungkin ini sudah budak, warnanya sudah kusam, perlu diedit kalau foto. Tapi saya tetap pakai sampai pada akhirnya ditegur ya. Enak nggak itu ditegur? Nggak enak. Tapi saya nggak bisa ngelawan karena dia atasan ya. Ya sudahlah, saya nggak pakai. Dalam hati, kok nggak dibeli no. Tapi saya tahu itu ya. Dia juga suka bercanda, dia suka juga menegur ya. Pernah saya keriting, ini rambutku sudah nggak karuan ya.
Tapi saya enggak tahu, enggak punya ilham potong rambut yang kayak apa. Kemarin mau beli wig aja, tak pikir daripada kok ruwet nanti saya kuncit. Kemudian saya pasang wig yang pendek, jadi saya enggak perlu potong rambutku jadi pendek. Karena Pak Gem ini suka rambut panjang dulunya, kalau pacaran itu rambutku panjang sepinggang ya. Dan dia tertarik sama rambut saya. Tapi kalau sudah lansia ini suka jatuh kan rambutnya ya, jatuh semua, kotor di lantai. Nah, saya coba-coba hubungi itu rambut palsu. Ternyata harganya kalau kita diukur sama kepala supaya nyaman ya, itu gini saudara, gini itu berapa ini? 3. Dan ditambah 000 gelundung yang mengerikan bagi saya. Mungkin bagi yang punya dana dan harus pakai ya wis mau aja. Tetapi bagi saya kalau ada 70 di belakangnya, saya langsung mungsret-sret. Saya pikir, oh, tidak cocok ini bagi saya. Ada banyak orang yang masih membutuhkan gelundungan 00 itu ya. Jadi saya ngomong, waduh kemahalan Pak, nanti aja kalau ada berkat, saya itu bilang gitu. Nanti aja kalau saya punya seperti itu untuk rambut, oh ya tidak penting-penting amat. Oh kalau tidak usah dipas, artinya tidak custom, itu harganya cuma 0-nya dikurangi 1. Tapi saya ngomong enggak lah, nanti saya kepanasan, saya nanti buang dan sebagainya, saya tidak perlu dipakai. Saya juga masih cantik kok pakai rambut yang meskipun tidak karu-karuan seperti gini ya. Amin. Original. Nah, jadi ayo kita ini harus dewasa ya dalam pemikiran, dalam hasrat ya. Semua dikepingin. Iyalah, kepingin ya. Dan ini. Bu Lili rambut Bu Evi bagus, dirapikan sedikit saja. Iya, ini karena sering aku iket ya. Aku iket jadi dia jeplak nggak karu-karuan. Tapi rambutku ini banyak. Kalau seusia saya punya rambut yang siapa mau ngitung rambutku ya. Sangat banyak ya. Karena dia tumbuh ya, selalu tumbuh. Walaupun rontok selalu tumbuh sendiri. Karena dulu keramasnya pakai merang. Apa merang? Merang itu adalah padi yang daun padi, tangkai-tangkai padi yang kering, kemudian dibakar dan besoknya bisa menjadi air yang berbusa ya. Ya dikasih air, semalam direndam, nanti itu bisa dibuat keramas ya. Jadi rambutnya jadi hitam dan bagus. Nah, kok kita jadi pindah topik ke rambutnya, fashion. Tapi tidak apa-apa lah, karena apa? Kita mau kan semaksimal mungkin kita berbuah-buah roh ya. Jadi kalau kita ini nomor satu kan memberhalakan penampilan lebih daripada hati kita ya. Makanya kita tadi nyanyi, ini hatiku menyembahmu. Lebih dari penyembahan kita kepada Tuhan. Apa saja yang kita perbuat lebih daripada penyembahan kita kepada Tuhan, maka itu adalah kedagingan ya. Itu berhala ya. Maka kita harus keep itu ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Jika kita mengoperasikan karunia-karunia roh sesuai dengan buah roh, maka kita akan berpikir dan bertindak menurut karakter Allah sendiri. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Shalom Pak Erwin, Bu Ira, Tabita, Timothy, good morning. Ayo kita baca 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Amin. Nah,
ini kita perlu punya karunia-karunia roh sesuai dengan buah-buah roh. Jadi kalau orang punya karunia bahasa lidah ya, kemudian waduh wis bangga dengan bahasa-bahasa lidah itu, tetapi hidupnya ndak sesuai dengan penampilan dia berbahasa lidah tadi, maka itu akan dicibir orang ya. Maka kalau kita diberi karunia yang paling kecil yaitu buah roh itu, berbahasa lidah itu, kita harus berubah ya. Kita harus memiliki buah roh. Kita harus menampilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, dan sebagainya. Nanti kita baca ya di Galatia berapa itu buah-buah roh. Mungkin Pak Gem bisa cariin buah-buah roh ya. 22 ya. sampai 25. Nah, seperti kita ini kalau ada sesuatu hal ya, kemarin saya melihat di WA itu bagaimana seorang pedagang kuliner itu didatangi debt collector, dan ya kita enggak tahu ya itu apa debt collector apa enggak ya, tapi kayaknya perbuatannya seperti itu sih ya. Makanan yang akan dikirim ke pelanggan itu diobrak-abrik dan dimakan ya. Loh, saya pikir itu gimana nanti bertanggung jawab kepada pelanggan ya, pelanggannya punya acara ya, tapi tidak bisa ngirim, ini kan gawat punya ya. Tumpeng itu senilai ya. berapa itu 1 juta itu. Iya, banyak tumpeng itu diobrak-abrik 10 orang atau bagaimana saudara bisa lihat itu di IG ya. Nah, dan kalau saya melihat ini kenapa sih ya, kita ini sering jatuh dalam hal-hal yang menyebabkan kita dipermalukan tuh karena apa? Ada banyak debt collector sampai ke kantin saya juga ada loh ya, mencari untuk pembayaran handphone ya, dari seseorang yang menyicil tapi tidak mau membayar gitu ya, niatnya jahat memang, dan pakai alamat kantin saya gitu ya. Nah itu kan akhirnya kita juga tidak enak gitu ya. Saya tidak takut sih, karena saya bisa ngomong, dari itu saya yang tidak berbuat ya. Ya terganggu lah, damai sejahtera kita bisa terganggu dan was-was ya. Jangan-jangan nanti dia berbuat kekerasan gitu loh ya. Nah seringkali kita masuk ke dalam pencobaan seperti itu karena apa? Keinginan daging kita, karena ketidakdewasaan rohani kita ya. Kalau kita melihat ya tayangan-tayangan di media sosial itu menyebabkan apa? Kepengin, betul enggak kepengin? Melihat gaya hidupnya orang, tasnya bagus, bajunya bagus, kepengin enggak? Ya kepengin lah. Lihat tampilan baju-baju baru, sepatu ya, sneaker yang keren-keren, kepengin apa enggak? Ya kepengin lah. Nah hal-hal seperti itu kan mendorong kita untuk menghidupi keinginan daging. Kalau kita lakukan, kalau kita klik dan pesan padahal kita mungkin dananya terbatas dan untuk yang lain, maka kita nanti akan jatuh dalam ya hubungan sama debt collector tadi itu, didatangi para debt collector itu. Maka dari itu kita harus punya penguasaan diri. Itu sebagai buah roh ya. Kita harus punya penguasaan diri. Oh enggak, aku enggak perlu. Oh enggak, aku tidak butuh ini. Oh enggak, aku masih bisa hidup tanpa ini ya. Ada penguasaan diri. Lanjut. 6. Ini adalah satu-satunya jalan kita dapat menjadi sama dengan Kristus dan tidak mementingkan diri, yaitu Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati dan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Ini ayat yang luar biasa ya. Perikopnya berjudul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak mementingkan diri sendiri, itu sudah satu hal menyamai Kristus ya. Satu contoh aja, kalau Anda punya kue gitu ya, ini senenganmu, ini kue ini senenganmu. Kemudian ada Pak Gem. Ya biasanya gitu Pak Gem ya. Saya beli yang senengannya Pak Gem itu apa? Apa Pak Gem? Itu ketan. Kalau jalan pagi ada ketan sambal, itu selalu Pak Gem beli gitu ya. Selamat pagi Pak Hi, selamat pagi Bu Debbie, selamat pagi Steve dan Dave. Jadi kalau jalan pagi di Pondok Mutiara itu ada langganan kami pedagang kue di pagi hari, selalu diambil ketannya ya. Kalau saya apa serabi atau itu yang seperti agar-agar rumput laut itu. Tapi nanti kalau sudah di meja makan ya, nanti ya ikut ngabisin gitu loh. Jadi enggak apa-apa bagi saya, ya saya enggak mementingkan diri sendiri ya, karena itu memang kita istri kasih persiapan hidangan buat suami, itu kewajiban ya. Tidak beli sepotong, beli ya. 2 potong ya. Tetapi kadang-kadang ada orang datang kepada saya berkeluh kesah tentang ia tidak bisa membayar ini itu, tentang suaminya ter-PHK dan sebagainya, sedangkan saya ini mau pergi. Tentu saya kalau pergi kan ya perlu sangu ya, perlu uang. Loh kok dia tahu ya saya punya uang sekian, tapi dia minta uang yang sekian ini untuk dia pinjam. Nah ini kalau saudara dipinjemin apa enggak? Atau dimarah-marahi ya? Jangan dimarah-marahi ya. Kalau orang sudah kepepet itu bisa berbuat apa saja. Dan yang kedua, orang itu loh sudah susah, kok mbok tambahi susah sama diomel-omelin ya. Semua orang pasti pernah merasakan bagaimana ndak punya dana ya, ndak punya uang. Pernah lah, pernah, saya juga pernah ya. Sudah ndak punya uang diomeli, sudah hati ini susah, sedih, diomel-omeli lagi ya. Jadi saya relakan, iya ya, dia itu lebih penting. Kalau saya sih pasti Tuhan menyediakan. Iman saya dan imannya dia tidak sama. Dia belum sampai situ. Tapi saya sudah sampai situ karena sudah jalani ya. Nah, kalau Anda sudah berjalan, jalani ya, pasti berani gitu loh ya. Akhirnya ya sudah. Cuma dalam hati saya itu saya mikir, kok ya tahu ya dia ya. Kalau saya ini lagi ada gitu ya. Nah, itulah. Apakah kita memiliki tadi tidak mementingkan diri sendiri ya, lebih menomorsatukan orang lain ya, orang-orang yang kita kasihi, sahabat kita dan sebagainya. Nah, negatifnya yaitu kalau orang tahu sifatmu itu seperti Yesus, dia suka memanfaatkan. Nah, apakah Yesus pernah dimanfaatkan? Pasti ya kan. Ketika ia membuat mujizat, banyak orang datang. Ketika dia naik di atas kayu salib, nggak ada yang nemeni. Nggak ada yang menyertai, semua takut ya, karena takut sama tentara Romawi ya. Tetapi itu pun setelah ia meninggal dan dalam perjalanan ia menampakkan diri, maka murid-muridnya itu enggak tahu kalau itu Kristus. Nah, sedih banget enggak kalau saudara seperti Kristus, menjadi Kristus seperti itu. Kok bisa ya dia enggak kenal sama aku ya? Nah, itulah dunia ini ya. Jadi apa? Karena matanya nggak fokus ya, nggak fokus pada firman, nggak fokus pada pengajaran. Ini apa, hiruk pikuk persoalan ini seringkali membelenggu kita ya. Maka dari itu kita harus ingat, kita harus merendahkan diri seperti Kristus. Yang terakhir yaitu kita baca Roma 8 ayat 29. Satu-satunya cara untuk menjadi dewasa secara penuh
membawa pelayanan kita dan karunia-karunia kepada kepenuhan yang maksimal, yaitu menjadi sama dengan anaknya tanpa noda dan celah. Bisa nggak ya? Tanpa noda dan celah. Shalom Bu Lasma. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Nah, jadi tujuan hidup kita, tujuan kita memiliki buah roh, itu jangan keliru ya. Untuk hidup sukses gitu, jangan keliru. Ada pemahaman yang saya dengar sendiri ya, mungkin ini aliran lain ya, yang berkata aku tidak suka dengerin orang berbahasa roh, apalagi kalau kepanjangan kan. Maksudnya kelamaan gitu ya. Ya itu sih personal ya. Tetapi kalau kita ngerti bahwa kita ini ditenggelamkan dalam Roh Kudus, mungkin nanti setiap menit saudara bisa berbahasa roh ya, rindu. Saya kalau diem-diem ya berbahasa roh gitu ya, tapi tidak keluar suara gitu. Karena roh itu akan mengubahkan kita hari demi hari, akan mengingatkan kita, akan mengubahkan. Kamu itu loh koyok gini Mas Ian, kamu itu loh seperti itu, tidak cantik kelakuannya, kamu itu loh seperti ini dan itu dan anu itu ya. Jadi kita pelan-pelan berubah. Memang kita tidak bisa ya bertobat secara drastis blek gitu ya, tapi proses itu diproses. Maka kita baca sebagai ayat penutup, agak panjang ya hari ini ya. Buah roh adalah kasih, sukacita. Kita baca Galatia 5 ayat 22 ya. Ya Pak Gem bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin. Siapa yang menentang orang yang mengasihi sesama? Tidak ada. Siapa yang menentang orang bersukacita? Tidak ada. Hari-hari ini saya merasakan pencurahan, ibadah pencurahan Roh Kudus itu di gereja ya. Mungkin saudara bisa live streaming kalau di luar kota atau di luar negeri melihat ya. Itu ada roh sukacita ya. Roh Kudus itu roh sukacita, bukan roh duka cita. Walaupun jemaat itu banyak yang dalam kesusahan ya, karena saya mengenal mereka. Ada yang harus menjual rumah, ada yang harus berpisah sama anaknya, ada yang harus macam-macam lah, bayar kontrakan, tidak punya rumah, tidak punya uang ya kan. Sudahlah, semua di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Nah, saya tapi rasa roh sukacita itu melimpah ya. Mereka memuji Tuhan, rasanya kan tidak malu gitu nari-nari ya, keluar kursi nari-nari tapi tempatnya nggak ada gitu ya, tidak cukup. Jadi itu roh sukacita itu mengalir luar biasa ya. Ada kerinduan hasrat juga dari jemaat, dari orang-orang baik di rumah maupun di gereja itu. Mereka sungguh-sungguh mau cari Tuhan, mereka mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi damai sejahtera itu ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan mereka setia hadir ya. Pencatat absensi, presensi melapor kepada saya. Setiap hari itu ada kurang lebih 50-60 orang yang hadir tiap malam. Wow, itu keren sekali ya. Tahun-tahun lalu tidak seperti itu ya. Tahun ini sampai kalau dikatakan rekor ya bisa jadi rekor ya. Orang-orang yang rindu untuk dipenuhi, untuk dilawat, untuk menerima pengurapan daripada Roh Kudus. Sebab tanpa urapan kita tidak bisa berbuat suatu apa ya, akan gagal. Maka dari itu ayo ya, dimanapun Anda berada, ayo berbahasa lidahlah bagi yang sudah bisa. Bagi yang tidak bisa, minta ya, pasti diberi. Bagi yang belum bisa, tidak usah putus asa ya, karena Roh Kudus itu karunianya tidak hanya bahasa lidah. Nanti kita belajar karunia besok ya, ada 9 karunia Roh Kudus. Oke, kita tutup dengan doa. Silakan Pak Gem. Makasih Tuhan Yesus, firman-firman yang sudah kita baca sangat menguatkan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi
menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk perkenananmu. Renungan Gembala pagi hari ini tentang pelajaran The Fullness of Holy Spirit. Tuhan, terima kasih untuk rekan-rekan yang setia bergabung, untuk dukungan-dukungan mereka pada channel ini. Berkatilah mereka, jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka kekurangan, Tuhan berkati. Jika mereka ada masalah, Tuhan beri jalan keluar. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Shalom semuanya. Pak Yusak nulis gini, Roh Kudus bikin hidup lebih hidup. Ya, amin. Amin. Ada sukacita. Terima kasih semua yang sudah bergabung, baik semuanya, di dalam negeri maupun di luar negeri. Diberkati Tuhan semuanya. Tetap semangat. See you tomorrow guys. Baik yang pagi hari ini Bunli baru bergabung. God bless you. Baik yang nanti siang nanti malam bergabung. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin.